Podcast, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan Indonesia. Kali ini saya akan membawa materi tentang data visualisasi pada kasus penembakan di Amerika. Oke. Nah, latar belakangnya, tingkat kriminalitas dan kecelakaan di berbagai wilayah Amerika Serikat telah menjadi perhatian utama beberapa tahun terakhir. Pemahaman lebih baik tentang pola distribusi geografis dari insiden-insiden ini penting untuk merancangkan kebijakan keamanan yang lebih efektif dan cepat. Melalui visualisasi data, kita dapat mengidentifikasi area tingkat kejadian tinggi dan memperoleh sumber daya manusia, sumber daya dan serta strategi inversi. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai distribusi insiden, khususnya dalam korban terluka maupun korban meninggal, serta hubungan antara lokasi dan frekuensi insiden. Oke, untuk metadata ya, distribusi data yaitu kita menggunakan data dari Amerika pada platform Kaggle, di mana data tersebut mencatat insiden seluruh pada di Amerika Serikat dengan berfokus pada variabel penting seperti tanggal kejadian, tingkat jumlah berikut seperti ini. Jadi ada tanggal kejadian, negara bagian, kota, alamat kejadian, korban jiwa, tersangka, atau dan gitu. Oke, bagian kedua dalam metode analisis. Metode kita menggunakan kuantitatif karena dari bab sebelumnya yang di sini ini dia berupa angka. Jadi wawasannya berupa angka untuk memberitahu bahwa kota yang mana seperti itu. Dan untuk software yang kita gunakan, kita menggunakan pakai Colab dan Python untuk pengolahan data dan penaruhan serta visualisasi hasil tersebut. Nah, dari ini bab 3 hasil analisis, ini ada beberapa poin. Satu, merupakan beberapa penembakan terjadi pada tiap harinya atau setiap kasus. Hasil analisis di mana pada penembakan yang terjadi hari itu minimal ada 2 kejadian di hari tersebut. Misal di tanggal sekarang di tanggal 06 Oktober 2024 itu terjadinya minimal itu sekali itu ada 2 minimal dalam kasus penembakan itu tersebut. Untuk korban terluka dan meninggal pada tiap kasus yang insiden dari range antara 1 Januari 2024 sampai 21 Oktober 2024, terdapat paling banyak itu menyentuh di bulan Juni untuk korban terluka, dan sedangkan untuk korban jiwa terjadi lebih banyak adalah 21 Januari 2022 dengan sebesar 6 dan 16 jiwa. Jadi 21 Januari ini range untuk kematiannya atau korban jiwanya itu lebih tinggi daripada korban yang pada 2 Juni karena dia perbandingan 56 dan 3 korban jiwa. Nah, untuk tiap bulannya seperti mana? Nah, setiap bulannya bahwa kasus yang terluka sesuai dengan tadi, kasus yang terluka dia terjadi pada di bulan Juni, sedangkan yang korban meninggal itu bulan Juni agak menurun dari tahun sebelumnya, agak menaik seperti tahun sebelumnya. Dan untuk total kejadian dan untuk insiden atau probabilitas untuk terjadi kesalahan terjadinya korban meninggal itu lebih tinggi pada di bulan Januari 2024 ini karena untuk jumlahnya ini dia hampir sama seperti itu, dan untuk bulan selanjutnya dia ini hanya naik di korban terluka seperti itu. Nah, untuk korban terluka itu di bagian tadi per bulan, sekarang di tiap bagian. Nah, bahwa daerah mana yang rawan yaitu adalah di Illinois, California, dan Alabama, dan Florida dan Texas. Dan ini rata-rata untuk terjadi insiden itu lebih tinggi daripada di daerah lainnya seperti itu. Untuk wilayah tersebaran korban terluka pada tiap negara bagian ini, dia ini ada di sini, distribusinya seperti itu. Dia di negara di bagian penduduknya itu lebih banyak daripada yang di bagian barat itu.
Nah, untuk ini victimnya, untuk korban yang terluka sama seperti ini, sama yang seperti di kasus ini. Jadi bab 4 adalah kesimpulannya. Nah, penembakan di Amerika terjadi minimal terjadi 2 kali sehari atau lebih dalam kejadian dalam 1 hari yang sama. Pada tahun 2024, pada di kasus Januari, statistik korban meninggal akibat ini tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan berikutnya. Nah, negara seperti Illinois, California, beberapa yang seperti yang saya sebutkan merupakan wilayah yang perlu perhatian keamanan karena persentase korban jiwa di area ini lebih tinggi dibandingkan negara bagian lain. Hasil penembakan terjadi di wilayah timur tengah negara dan asalnya di mana wilayah tersebut merupakan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding di wilayah barat ini. Oke, terima kasih dari saya. Selamat pagi semuanya dan see you.